Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah ini saya setiap malam seperti ini kita manen telur. Terus kemudian kami menggunakan lampu yang terang, tapi nanti ketika aktivitas saya itu selesai di kandang, nanti lampunya kita ganti yang redup. Jadi kadang-kadang mungkin kalau rekan-rekan di kandangnya masing-masing, biasanya puyuh kalau disentri kayak gini, dia akan lompat-lompat. Tapi puyuh saya enggak, ya. Biasanya kalau kita sentrin kayak gini, dia akan terkejut, maka dia akan lompat-lompat. Tetapi ini tidak, ya di kandang saya enggak. Karena apa? Puyuh itu tergantung kebiasaannya dari kecil. Intinya seperti itu. Pak, kalau mau masuk kandang, kita itu harus pakai topi, yo pakai topi terus. Kalau pakai baju itu, yo pakai baju terus, baju itu terus gitu. Itu mitos, kawan. Ya itu mitos. Jadi kesimpulannya puyuh itu tergantung kita menyikapi dari kecil itu seperti apa. Ya, tergantung dari kita DOQ-nya itu seperti apa, terus kebiasaan kita seperti apa. Saya yakin kalau di kandang kawan-kawan itu, saya rasa kalau disentrin kayak gini, itu pasti berhamburan nggak karuan dan bisa menimbulkan stres gitu. Bisa menimbulkan stres dan kesimpulannya ya pasti dia turun apa namanya, produksi telurnya pasti turun gitu loh. Bukan kok malah tambah naik karena stres. Tapi setiap saya masuk malam, saya menggunakan senter. Puyuh nggak ada masalah, kawan. Berarti kesimpulannya itu kan, puyuh itu, nah itu, kita sentri seperti itu. Mungkin boleh dicoba di tempat kawan-kawan itu. Kalau di sentri, pasti itu, nyundul dia. Grubrak, 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 grubrak gitu. Nah itu pasti, kawan. Silahkan coba saja kalau enggak, tapi ya hati-hati. Nanti dia pasti stres yang akan ditimbulkan di situ. Jadi kalau kesimpulannya itu, puyuh itu tergantung kita menyikapinya itu dari perawatannya itu seperti apa. Hari-hari perawatan itu seperti apa gitu. Pastikan setiap harinya itu perawatan seperti apa, terus kita biasakan seperti apa. Pak, kok berisik, bunyi terus? Ya, berarti mereka tenang. Nah, bunyi, berarti mereka tenang. Mereka tidak ada kendala, mereka nyaman. Mereka gimana ya? Tidak merasa ada predator, tidak merasa dia terganggu, tidak merasa dia pokoknya intinya nyaman lah, karena dia bunyi. Kenapa dia bunyi ya? Karena dia ini yang jantan. Kalau yang jantan itu memang bunyi, kawan. Ya, jadi kalau kawan-kawan itu mungkin ada yang masih beranggapan, Pak, puyuh itu kata orang kalau masuk ke kandang kita menggunakan baju yang seperti ini, ya kita harus baju seperti ini terus. Terus kemudian kalau bukan kita yang masuk, itu nanti biasanya akan stres dan itu tidak boleh, dan itu gimana ya, pokoknya terganggulah aktivitas puyuh sehingga menimbulkan stres dan sehingga bisa menurunkan produksi telur, persentase telur itu menurun. Apa saja sih sebenarnya yang membuat produksi telur itu menurun, terus kemudian apa sih yang menimbulkan puyuh itu tidak bertelur? Itu banyak faktornya. Cuman kalau saya beranggapan biasanya meskipun ada sering kita lewat, sering kita masuk, sering kali kita aktivitas di dalam, kebiasaannya seperti apa, itu tidak akan terjadi masalah. Nah, penyebab dia itu stres, terus dia tuh nggak mau betelor, betelornya kurang, itu apa biasanya? Biasanya yang saya alami sejauh ini, kalau dia itu
pernah kehabisan air minum, pernah kehabisan pakan lama, itu biasanya kendalanya di situ. Nah, dapat kami simpulkan, kalau yang berbicara masalah puyuh itu nggak boleh masuk ke kandang puyuh, tamu nggak boleh masuk sembarangan, harus kita terus yang masuk, kemudian bajunya yaitu kalau pakai topi terus, enggak juga. Memang puyuh itu titen, artinya puyuh itu tahu mana majikannya, mana yang enggak, mana tuanya, mana yang enggak, puyuh itu paham. Tetapi di sini kesimpulan saya, puyuh itu tergantung kebiasaan kita menyikapi dia, merawat dia dari kecil seperti apa. Makanya sering saya sarankan, kita kalau mau pelihara puyuh itu sebaiknya dari anakan dulu, dari DOQ, sehingga kita tahu persis seperti apa cara kita menangani dia. Ya, saya yakin coba saja di kandang kawan-kawan itu senter lah seperti ini. Maka yang terjadi dia nanti akan nyundul. Dia nanti akan berusaha untuk terbang, berusaha untuk lari. Karena apa? Karena dia merasa terganggu, tidak nyaman. Karena kurang terbiasa, kurangnya biasa, kurangnya sifat yang kita timbulkan ke puyuh, penyikapan yang sering kita timbulkan ke puyuh, sehingga akhirnya ya ini kendalanya. Setiap kita senter dia, nah dia akan terbang-terbang seperti itu. Tapi itu semuanya biasanya grubrak, 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 nyundul dia biasanya. Tetapi ya itu tadi balik-balik. Dapat saya simpulkan, kalau yang namanya puyuh itu tergantung cara kita menyikapinya. Ya, jadi kalau untuk yang apakah harus pakai baju itu terus kita masuk ke kandang puyuh, itu mitos, kawan. Apakah harus kita terus yang masuk? Ya itu mitos juga. Makanya tergantung kembali ke perawatan kita. Kembali ke masa-masa kita gitu. Jadi di sini dapat saya simpulkan, kesimpulan intinya kita itu ternak puyuh itu tergantung kebiasaan kita merawat dari dia sejak netas. Maunya seperti apa perilaku kita. Kalau ya mungkin kita sering ngobrol, sering keluar suara seperti ini. Mungkin kalau kawan-kawan datang kita ajak ngobrol di dalam, akhirnya puyuh ini akan terbiasa dengan adanya kebiasaan yang kita lakukan ke puyuh. Ya, itu saya yakin. Saya biasanya malam kayak gini, saya masuk ke kandang kawan nyenterin, itu pasti. Pasti itu, grobrak, grubrak, grubrak, itu pasti dia ribut. Tapi kalau di saya, karena kebiasaannya, ya karena kebiasaan kita seperti ini, setiap malam kita kontrol menggunakan senter, mereka akan tenang. Mereka tidak merasa terganggu, mereka tidak merasa terusik. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tadi, bolak-balik saya omong, puyuh itu tergantung kita menyikapi dari sejak kecil. Makanya kalau beli bibit, ya kita mati senternya kawan, silau ke kamera nanti nggak jelas pula. Kalau kita mau pelihara itu ya sebaiknya dari umur usia 0 hari. Itu malah lebih ini ya, lebih kita menyikapinya itu malah lebih tahu seluk-beluknya seperti apa. Terus kemudian kita harus menempatkan dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Lain kalau kita beli yang PST. Sudah saya jelaskan di video saya yang kemarin itu, PST, puyuh siap telur. Itu resikonya gimana. Terus kemudian kita beli DOQ itu resikonya seperti apa. Terus kemudian keuntungannya kalau kita beli DOQ seperti apa. Keuntungan kalau kita beli PST itu seperti apa. Nah itu sudah ada uraian-uraian video saya yang ada di situ. Nah, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, saudaraku semuanya, itulah tadi tentang kita menyikapi puyuh. Menjawab mitos atau fakta bahwa kita setiap masuk ke kandang puyuh harus menggunakan baju itu terus. Harus penampilannya seperti itu terus. Kalau pakai topi ya topi terus, enggak. Itu mitos, kawan. Ya, itu mitos. Dapat saya simpulkan, pribadi saya mengatakan itu mitos. Puyuh itu tergantung kebiasaan kita.
kebiasaan kita menyikapinya. Mungkin kalau dari kecil kita menggunakan topi terus setiap masuk, ya bisa jadi juga seperti itu. Makanya kita biasakan dengan aktivitas kita yang biasanya seperti apa. Maka akan mengenal kita, Puyuh siapa, dia siapa, kita siapanya, mereka akan tahu secara pelan-pelan gitu. Nah, mungkin hanya itu rekanku yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk kawan-kawan yang mungkin masih ada isu kok begini ya, terjawab di sini. Ya, terjawab di sini. Kita menggunakan senter aja dia nggak ada masalah. Boleh dicoba mungkin di kandang kawan kalau disentri malam seperti apa. Ya, saya berkemungkinan kalau nggak terbiasa nanti dia akan morat-marit nggak karuan gitu loh. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawan. Jadi kita berbagi pengalaman saja. Kita lanjut ke pertanyaan kawan berikutnya. Telur malam ini diambili terus kemudian langsung masuk mesin, apakah itu boleh? Nah, ini akan lanjut ke video saya. Saksikan terus, nantikan terus beberapa konten di video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Salam ceketer dari Jambi untuk rekan-rekanku semuanya. Mohon maaf kita syuting nampaknya agak malam ini karena ya situasinya kita mengambil malam seperti apa ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu kawan.